Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan atau pekan ke-6 mata kuliah basis data, kita akan membahas ini ya, bahasa pada basis data model relasional. Ya, ini outline materi kita. Apa itu bahasa pada model relasional, kemudian bahasa query formal prosedural, bahasa query formal non prosedural, bahasa query komersial. Oke. Yang pertama, bahasa pada model relasional. Jadi dalam suatu sistem basis data terdapat kondisi di mana kita harus mendapatkan informasi dari basis data itu. Misal untuk mencari data atau mengubah data, menambah data atau menghapus data. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan perintah melalui bahasa tertentu, yaitu bahasa query. Nah, bahasa query dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bahasa query formal. Di sini ada aljabar relasional dan kalkulus relasional. Kemudian bahasa query komersial, ini ada QL, QBL, dan SQL. Oke, kita bahas satu persatu. Bahasa query formal ini diterjemahkan menggunakan simbol matematis. Oke, ini ada query formal prosedural dan query formal non prosedural. Nah, pertama kita bahas bahasa query formal prosedural. Jadi dimana ini user ya, bahasa query dimana user atau pemakai memberikan spesifikasi data apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukan, serta bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya ini aljabar relasional. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Aljabar relasional yaitu query yang diterapkan pada suatu tabel atau relasi dengan menggunakan operator tertentu. Di sini ada 5 operasi dasar, yaitu selection, projection, Cartesian product, union, dan set difference. Oke, kita bahas lagi operasi selection. Jadi di sini perintah yang digunakan untuk mengumpulkan semua tabel-tabel atau record-record dalam suatu tabel yang memenuhi kondisi P. Jadi operasi selection ini berfungsi untuk menyeleksi tabel-tabel yang memenuhi predikat yang diberikan. Simbolnya adalah sigma. Oke, kita lanjut ke contohnya saja. Nah, misalkan ada 3 tabel, yaitu tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel mengajar. Seperti ini tabel dosen. Ada NIP fieldnya ya, ada NIP, ada nama dosen, jenis kelamin, alamat, kota. Kemudian tabel mata kuliah, di sini ada fieldnya kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Sedangkan untuk tabel mengajar ada NIP, kode MK, dan kelas. Nah, di sini kita ingin menampilkan daftar dosen yang berjenis kelamin pria dari tabel dosen. Maka aljabar relasional untuk selectionnya adalah sigma jenis kelamin sama dengan pria dalam kurung dosen. Jadi ini sigma adalah operasi selection, kemudian diikuti oleh predikatnya ya, jenis kelamin sama dengan pria dari tabel dosen gitu ya. Jadi dari hasil aljabar relasional ini akan menghasilkan data
seperti tabel ini. Ada 2 dataset, ada 2 record, ada 2 tabel ya. Oke, selanjutnya adalah projection. Kalau selection itu menampilkan semua field dengan predikat tertentu, kalau projection ini berfungsi untuk memilih nilai-nilai suatu atribut tertentu ya. Jadi milih atributnya, milih field apa saja. Nah, simbolnya adalah P. Simbolnya adalah P ya. Jadi argumen diberikan dalam tanda kurung yang diikuti P dan berisi tabel relasi yang dimaksud. Oke, langsung saja seperti ini. Ini projection, kemudian nip, nama dosen, ini adalah fieldnya yang ingin ditampilkan, kemudian dari tabel dosen. Jadi semua data tampil, recordnya semua tampil, sedangkan field hanya yang dipilih di sini, nip dan nama dosen. Oke. Selanjutnya, ini ada contoh lagi. Projection, nip, nama dosen, kota. Di mana nama kotanya adalah Jakarta Selatan. Datanya didapat dari tabel dosen. Jadi ini gabungan projection dan selection. Jadi menampilkan field nip, nama dosen dan kota dengan predikat kota sama dengan Jakarta Selatan dari tabel dosen, maka akan tampil 2 record ini ya, akan tampil 2 record data dengan field ada 3, nip, nama dosen dan kota. Oke, lanjut operasi union. Ini fungsi operasi union adalah untuk mendapatkan gabungan nilai atribut dari sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel relasi lainnya. Simbolnya seperti huruf O gini ya, union. Nah, operasi union bernilai benar jika memenuhi 2 kondisi, yaitu derajat dari 2 tabel relasi yang dioperasikan harus sama dan domain dari atribut yang dioperasikan juga harus sama. Jadi 2 kondisi ini harus dipenuhi. Contohnya, ini menampilkan nip dari tabel dosen dan mengajar. Ya, hanya menampilkan nip saja. Tabel relasionalnya adalah ini P nip ya, karena kita hanya mencari nip pada dosen, tabel dosen. Kemudian di union dengan nip di tabel mengajar gitu ya. Maka akan tampil seperti ini datanya ya. Ada 4 record data. Kemudian set difference ini berfungsi untuk mendapatkan nilai yang ada dalam sebuah tabel relasi tapi tidak ada di tabel relasi lainnya. Ya, simbolnya adalah strip atau minus ini ya. Nah, ini contohnya menampilkan nip dari tabel dosen, set difference dari nip dari tabel mengajar. Maka aljabar relasionalnya adalah seperti ini. Nah, menghasilkan nip yang ada di tabel dosen tapi tidak ada di tabel mengajar ya. Dan ini contoh query-nya, contoh perintahnya.
select dosen.nib, jadi nib dari tabel dosen, from dosen ini tabelnya, where dengan kondisi dimana nib di tabel dosen yang tadi ini not in, tidak ada gitu ya, tidak ada di select mengajar.nib from mengajar, jadi menampilkan nib yang menampilkan data nib dari tabel dosen yang tidak ada di tabel mengajar gitu. Maka akan muncul satu data ini. Oke. Kemudian ada Cartesian product. Ini untuk mengkombinasikan informasi yang ada dalam dua tabel relasi dan menghasilkan sebuah tabel relasi yang baru. Simbolnya adalah X ini ya. Nah, contohnya ingin menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS dari tabel mata kuliah. Kemudian kelas dari tabel mengajar. Ini ada kondisinya di mana kelas yang diajar adalah kelas A. Oke ya. Nah, aljabar relasional seperti ini, ada dua pilihan ya. Bisa dipilih. Nah, tampilan datanya nanti akan seperti ini. Jadi menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dan kelas, di mana kelasnya adalah A, gitu ya. Maka akan tampil tiga data ini. Tiga data atau tiga record. Kemudian ada operasi intersection. Ini tambahan ya sebenarnya. Ini tambahan. Simbolnya seperti N gini ya, tapi ini bukan N. Ini intersection ya. Ini fungsinya untuk mendapatkan nilai yang ada dalam sebuah tabel relasi dan juga ada dalam relasi yang lainnya. Oke. Ini contohnya kita sekilas saja karena ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini ada join. Oke, join ini juga untuk menggabungkan ya operasi selection dan Cartesian product. Ini jadi satu operasi. Jadi gabungan gitu ya sebenarnya. Kemudian ada theta join ini untuk mengkombinasikan juga dari dua tabel dengan kondisi tertentu gitu ya. Ini adalah suatu fungsi atau suatu ekstensi dari natural join ya. Jadi basicnya adalah join. Ini contoh operasinya. Oke, kita lanjut ke bahasa query formal non prosedural. Jadi user menspesifikasi data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan atau tanpa memberitahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Contohnya kalkulus relasional. Kalkulus relasional ini adalah di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Ya, pendeskripsian ini menggunakan kalkulus relasional beda dengan aljabar relasional. Jadi cukup dengan mendefinisikan apa yang diinginkan saja tanpa mendefinisikan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini yang non prosedural. Ini ada dua bentuknya. Yang pertama kalkulus relasional tuple yang pertama kalinya dihasilkan oleh EF code. Kemudian yang kedua adalah kalkulus relasional domain yang diusulkan oleh
Lacroix dan Perot. Relasi tuple ini lebih berorientasi pada tuple, di mana operasi ini ditujukan untuk mendapatkan tuple-tuple yang predikatnya adalah true atau benar. Ekspresinya seperti ini, di mana T-nya adalah tuple dan P-nya adalah predikat. T-nya, PT, predikat terhadap tuple. Sedangkan bentuk predikatnya bisa banyak ya. Ada S, di mana S adalah variabel dan R-nya adalah relasi. S elemen R, variabelnya relasi, elemen dari relasi. Ya. Ini ada operator tambahan, di mana contohnya adalah AND atau OR gitu ya. Operasi penghubung ini tambahan gitu ya. Oke, contohnya diketahui skema tabel dosen, NIDN, nama, alamat, tanggal lahir. Kemudian dicari informasi dosen yang berada di kota Purwodadi. Maka dosen seperti ini. T gitu ya. Ini T adalah tuple gitu ya, recordnya. Di mana tuple-nya adalah elemen dari dosen. Gitu ya. Dan kotanya adalah Purwodadi gitu ya. Jadi mencari data dosen di mana kotanya adalah Purwodadi. Kalkulus relasional tuple-nya adalah seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke kalkulus relasional domain. Ini berorientasi pada domain. Ekspresinya adalah seperti ini: x1, x2, xn gitu ya. Xn ini adalah variabel domain, kemudian p ini adalah predikat terhadap x gitu ya. Bersama ini mirip-mirip. Ini contohnya diketahui skema relasi dosen dengan atribut NIDN, nama, alamat, tanggal lahir. Dicari informasi dosen yang punya NIDN 1234558. Query-nya seperti ini nanti. Oke. Hampir mirip ya. Nah, kita nanti akan fokus ke sini ya, SQL ini. Di mana SQL ini masuk ke bahasa query komersial, yaitu bahasa query yang dirancang atau dibuat sendiri oleh programmer menjadi sebuah program atau aplikasi, sehingga siapapun pemakainya nanti akan lebih mudah dalam menggunakannya. Jadi ada semacam standarisasi query, standarisasi perintah gitu ya. Nah, di sini ada SQL, QL, dan QBA. Ya, kita akan bahas yang ini ya. Kita fokus ke SQL. Nah, SQL itu apa kepanjangannya? SQL itu kepanjangannya adalah Structure Query Language. Jadi bahasa query yang terstruktur. Jadi SQL ini adalah bahasa query yang baku untuk DBMS atau Database Management System sejak 92. Jadi sudah cukup lama standar ini dipakai. Nah, ini bahasanya bersifat tingkat tinggi, yaitu pemakai hanya perlu menyebutkan hasil yang diinginkan dan optimasi pelaksanaan query dilakukan oleh DBMS. Nah, SQL ini dibagi jadi dua. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, dan DML atau Data Manipulation Language. Bedanya apa? Kita akan bahas satu persatu. Nah, DDL ini dia mendefinisikan struktur basis datanya, seperti pembuatan
basis data, pembuatan tabel dan sebagainya. Jadi lebih ke struktur basis datanya. Jadi kita membuat kerangka basis data. Nah, kita memakai DDL ini, Data Definition Language. Perintah-perintahnya ada beberapa, contohnya create ya. Create ini untuk membuat basis data, membuat tabel atau membuat indeks. Create ini intinya untuk membuat. Kemudian alter ini untuk mengubah ya, untuk mengupdate. Misal untuk mengupdate struktur tabel, mengupdate indeks dan sebagainya. Kemudian drop ini fungsinya untuk menghapus entah itu basis data, entah itu tabel, entah itu indeks ya, fungsinya pakai drop ini. Nah, kalau contohnya untuk create database, ini untuk membuat database, sintaksnya adalah create database, kemudian diikuti nama databasenya. Contohnya create database latihan, maka latihan ini adalah nama databasenya gitu ya. Kemudian untuk create tabel tidak bisa langsung hanya create tabel, nama tabel gitu ya, tidak bisa. Jadi harus diikuti dengan field atau atribut-atributnya, tipe datanya, dan juga engine yang digunakan. Contohnya, sebelumnya sintaksnya seperti ini: create tabel, kemudian nama databasenya dulu yang dipakai mana, kemudian diikuti nama tabel ya, disambung dengan tanda titik ini ya. Kemudian ini adalah field 1, tipe datanya apa, field 2, tipe datanya apa, sampai field ke N, tipe datanya apa. Kemudian diikuti dengan engine-nya, jenis engine gitu ya. Contohnya create tabel coba, nama tabelnya coba. Ini database-nya adalah mahasiswa underscore pekan 5. Ini database yang kemarin kita buat. Coba ini adalah nama tabelnya. Kemudian A ini adalah field pertama, diikuti dengan tipe datanya int. Nah, int di sini ada dalam kurung 11, artinya adalah jumlah maksimal yang bisa ditampung pada field ini, 11 digit. Di sini diikuti not null, ini tidak boleh kosong, artinya ya, tidak boleh kosong, harus ada isinya. Kemudian field kedua B, tipe datanya int 11 digit, kemudian not null, tidak boleh kosong. Kemudian diikuti engine-nya adalah InnoDB gitu ya. Kemudian drop, fungsi untuk menghapus. Kalau menghapus basis data tinggal drop database, nama databasenya. Nah, ini contohnya drop database latihan. Jadi ini untuk menghapus database latihan. Kalau menghapus tabel hampir sama seperti database tadi. Kita masuk ke database-nya dulu sebenarnya. Kemudian drop tabel diikuti nama tabel. Contohnya drop tabel coba. Jadi tabel coba ini nanti akan terhapus. Kalau indeks, ini indeks itu apa sih fungsinya? Jadi fungsi dari indeks ini untuk sebagai, bisa digunakan untuk primary key, bisa digunakan untuk foreign key nantinya. Oke. Kalau untuk menghapus indeks tinggal drop indeks, nama indeksnya gitu ya. Hampir sama seperti menghapus database dan tabel, tinggal drop diikuti dengan indeks, kemudian nama indeksnya. Selanjutnya adalah data manipulation language. Nah, ini kalau yang DDL adalah untuk membuat kerangkanya, kalau DML ini untuk mengolah datanya gitu ya. Pada data manipulation language ini
kita bisa mengakses basis data, bisa mengolah data di basis data, memanggil fungsi-fungsi agregasi, kemudian melakukan query, dan bisa ngapain aja gitu ya. Jadi ada di sini kata kuncinya, manipulation. Kalau DDL kan definition gitu ya, jadi di awal. Kalau manipulation ini di proses datanya, lebih ke proses data. Nah, di sini ada jenis-jenis query yang sederhana, join, dan bertingkat. Oke. Ini bentuk umum SQL. Select, from, where, group, order gitu ya. Jadi select ini adalah nanti fungsi projection. Jadi milih kolom, milih ya kolom-kolomnya atau field-fieldnya atau atribut-atributnya gitu ya. Select. Kemudian into ini kalau insert gitu ya, insert into gitu. Kalau select apa nama kolomnya, from ya nama tabel, where ini kalau ada predikatnya, kalau ada kondisinya, group by ini adalah untuk mengelompokkan. Misal ada dua data yang sama, misal mahasiswa A mengambil mata kuliah 1, kemudian ngambil mata kuliah 2, kemudian ngambil mata kuliah 3, dimana masing-masing mata kuliah itu nanti misalkan 2 SKS. Nah, ingin di group by, misal di group berdasarkan NIM mahasiswa misal. Nah, maka nanti jika datanya tadi ada 3 kan karena dia ambil 3 SKS, 3 mata kuliah, maka nanti yang ditampilkan hanya 1 karena akan di group by, ini akan dikelompokkan. Kalau order by ini untuk mengurutkan dari nama kolom. Nah, ini select tadi adalah projection ya. Kalau di aljabar relasional ini biasanya select kemudian nama kolomnya atau nama fieldnya, kemudian diikuti dengan from nama tabel. Nah, di sini contohnya select bintang from dosen. Ini gini harusnya ya. Select bintang from dosen. Select ini bintang ini menunjukkan semua field akan ditampilkan, semua atributnya. Kalau tidak ingin ditampilkan, maka jika hanya ingin beberapa saja, misal select field 1, field 2, field 3 from dosen gitu ya. Jadi kalau bintang adalah menunjukkan semua atributnya, kalau dipilih tinggal gini, select nama field pertama, field kedua, field ketiga, from nama tabelnya gitu ya. Kemudian kalau where gini, ini saya jadikan satu baris saja. Nah, select bintang from dosen where alamat sama dengan Purwodadi. Jadi ini mencari data dosen yang alamatnya adalah Purwodadi. Kondisionalnya where. Ini adalah nama field yang ingin dicari, ini adalah kata kuncinya ya. Kemudian ada query join. Nah, ini join ini digunakan untuk menghubungkan kolom dari satu atau beberapa tabel dalam database relasional. Jenisnya ada beberapa. Yang pertama ada inner join, left join, right join, full join, self join. Kita akan bahas beberapa.
Sebelumnya bentuk umum dari join adalah gini ya. Select bintang atau fieldnya from tabel 1, join tabel 2, on foreign key tabel 1 sama dengan primary key tabel 2 gitu ya. Jadi select bintang from tabel 1 gitu ya, join tabel 2, maka tabel 1 dan tabel 2 ini akan di-join, akan digabungkan. On ini adalah sintaks kondisionalnya atau mereference kemana gitu ya. Jadi diikuti dengan foreign key di tabel 1 gitu ya, foreign key-nya tabel 1 sama dengan primary key di tabel 2. Nah, contohnya seperti ini. Select bintang from mengepalai join dosen on mengepalai.nidn sama dengan dosen.nidn. Jadi ingin menampilkan data di mengepalai dan dosen dengan nidn di mengepalai sama dengan nidn di dosen gitu ya. Jadi misal di dosen ini ada 5, maka di sini juga nanti muncul 5 kalau join yang biasa gitu ya. Nah, ini ada inner join. Inner join ini sesuai gambarnya ya. Ini mengambil data yang hanya berrelasi atau bersinggungan gitu ya. Bukan bersinggungan. Kalau bersinggungan nggak nempel ya, nggak tembus ya. Jadi tabel yang hanya ada di tabel 1 dan hanya ada di tabel 2 gitu intinya. Sintaksnya seperti tadi, tapi di sini ada inner join. Kalau join aja kan tanpa inner gitu ya. Select bintang from tabel 1, inner join tabel 2, on foreign key tabel 1 sama dengan primary key tabel 2 itu. Jadi nanti hanya akan menampilkan data yang hanya ada di tengah ini, hanya ada di tabel 1 dan hanya ada di tabel 2. Kemudian ada left join. Nah, ini menampilkan data semuanya yang ada di tabel 1 dan sebagian di tabel 2. Jadi hanya tabel 2 ini hanya diambil jika ada di tabel 1 reference-nya. Fieldnya tinggal diganti saja, tadi inner join diganti dengan left join gitu. Kondisinya sama, foreign key tabel 1 sama dengan primary key tabel 2. Kemudian ada right join, ini kebalikan dari left join. Jadi menampilkan semua data yang ada di tabel 2 dan sebagian dari tabel 1, di mana data yang di tabel 1 ini ada di tabel 2 gitu. Jadi nggak semua tabel 1 muncul nanti. Nah, acuannya adalah tabel 2 nanti gitu. Kalau yang left join acuannya di tabel 1 yang sebelah kiri, acuan di sini maksudnya adalah data yang akan ditampilkan gitu ya. Jadi kalau right join ini semua data, misal di tabel 2 ini ada 5 data, maka akan tampil 5 data gitu ya, dengan data yang ada di tabel 1 sebagiannya gitu. Nah, ini perhatikan gambar ini biar lebih gampang dalam menggambarkan ya, dalam membayangkannya gitu. Kemudian ada full join. Kalau full join menampilkan semuanya, menampilkan semua data yang ada di tabel 1 dan tabel 2. Jadi nanti jumlah datanya akan terjumlah gitu ya. Jadi misal tabel 1 ada 2, tabel 2 ada 5, jadi nanti ada 7. Atau diambil yang terbanyak juga bisa. Nanti kita coba praktekkan gitu ya, full join. Tapi kalau full join ini kita
ternyata agak susah untuk coba di PHP My Admin, dan sepertinya jarang dipakai juga ini sepertinya gitu ya. Nah, di MySQL ini nggak dikenal full outer join itu sama dengan full join gitu ya, tapi bisa diakalin dengan ini, select bintang from T1 live join T2 on T1 sama dengan T1.id sama dengan T2.id, kemudian di union select bintang from T1 right join T2 on T1.id sama dengan T2.id gitu. Oke, ini referensinya bisa dibaca-baca teman-teman kalau ingin gampang atau ingin belajar lebih lanjut terkait database ini, bisa buka ini www.w3schools.com. jadi banyak bahasa programan ataupun database juga ada ya. Coba kita buka ya. Nah, ini ada banyak bahasa di sini. Teman-teman bisa mempelajari dari sini referensi yang bagus. Ini rekomendasi dari saya ya. Ada tutorialnya banyak sekali di sini. Ada HTML dan CSS ini untuk website ya, website application atau website gitu ya, web page. Kemudian ini JavaScript, ini bisa dipakai untuk web juga. Kemudian ada Python, ada Java, C++, C#, ada machine learning juga, ini baru kayaknya. Kemudian ada SQL ya, di sini teman-teman bisa buka nanti di sini. Ada PHP, ASP, Node.js, Raspberry Pi, banyak sekali di sini. Di sini kita klik SQL. Nah, ini ada banyak sekali ya, ada banyak materi gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa belajar dari sini juga, bisa mengikuti kuisnya juga di sini. Ada sertifikat juga ternyata. Nah, mantap nih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.